pembenahan landfill 3 itu target kita akhir Desember akan selesai, pun begitu dengan proses pembebasan lahan. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka panjangnya itu tadi pengelolaan sampah berbasis listrik, ya, supaya apa? Tidak terulang lagi. Longsor gunungan sampah selain terjadi di TPA Cipecang, ternyata juga pernah terjadi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, pemirsa. Di mana di sana sopir truk itu terguling hingga menyebabkan sang sopir juga terluka. Masalah perihal tumpukan gunungan sampah ternyata bukan hanya terjadi di kota-kota kecil, melainkan di kota-kota besar. Salah satunya di Jakarta, di Yogyakarta, bahkan di sejumlah daerah di Indonesia. Inilah detik-detik longsor gunungan sampah di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat pada 8 November 2025 lalu. Terlihat gunungan sampah tiba-tiba longsor dan menimpa truk sampah hingga terbalik. Akibatnya, seorang supir truk sampah yang tengah mengantre terluka usai tertimpa longsor gunungan sampah dan langsung dilarikan ke klinik terdekat. Diduga, gunungan sampah longsor di zona 2 ini akibat banyaknya sampah yang dibiarkan menumpuk. Tak hanya itu, ketinggian gunungan sampah ini bahkan mencapai hampir 60 meter. Kondisi ini membuat warga sekitar resah, terlebih musim hujan tiba. Kondisi tak jauh berbeda di Bogor, Jawa Barat juga terjadi. Akibat overkapasitas tempat pembuangan sampah TPA Galuga longsor. Longsor bahkan mengakibatkan akses jalan penghubung Kampung Cijujung dan Kampung Galuga terputus. Warga sekitar mengaku longsor ini bukan kali pertama terjadi. Saatnya berbenah dan melakukan yaitu pembenahan di lokasi TPAS Galuga. Bukan hanya sebatas yaitu PKS dan PKS dari 5 tahun per 5 tahun selalu tidak ada perubahan. Terutama di infrastruktur jalan harus memiliki jalan khusus di TPAS Galuga. Warga berharap pemerintah setempat bisa terus melakukan pengawasan terkait pengolahan sampah di setiap TPA, terutama yang rawan longsor. Bau menyengat akibat pencemaran sampah ternyata juga pernah terjadi di kota-kota besar. Di antara ini Jakarta, Yogyakarta, dan masih banyak lagi sejumlah wilayah di Indonesia yang turut merasakan pencemaran dari bau menyengat yang dihasilkan sampah. Permasalahan sampah memang kerap terjadi di hampir seluruh wilayah, termasuk kota besar seperti Jakarta. Ya, kota metropolitan ini sempat dilanda masalah sampah yang mengepung warganya di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Seperti keluhan bau tak sedap yang dirasakan warga kawasan Cakung, Jakarta Timur, hingga menyebabkan puluhan anak dilaporkan mengalami gangguan kesehatan. Polusi udara ini diduga kuat berasal dari uji coba operasional pabrik pengolahan sampah Refuse Derived Fuel atau RDF di Rorotan, Jakarta Utara yang berlangsung pada periode 3 hingga 31 Oktober 2025 lalu. Menanggapi keluhan tersebut, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk menghentikan sementara uji coba fasilitas tersebut. Saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk sementara komisionernya dihentikan terlebih dahulu, dipersiapkan sampai dengan adanya truk yang kompak yang bisa membawa sampah ke Rorotan, karena persoalannya di sana. Selain persoalan polusi udara, tumpukan fisik sampah juga menggunung di kolong tol Wiyoto Wiono, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sampah rumah tangga di TPS Sungai Bambu menumpuk karena proses pembuangan ke Bantar Gebang terkendala akibat insiden longsor. Kondisi ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan semakin parah, terutama saat hujan turun karena menimbulkan bau menyengat. Mau sampai nyundul itu tuh, jembatan itu, layang. Jalan tol? Iya, layang. Kemarin aja itu, sekarang udah mending, udah enak. Kemarin sampai numpuk, makanya kalau dikeduk-keduk tuh, diangkat-angkat, baunya sampai nyengat banget.
Kalau bau sekali. Sementara itu tumpukan sampah setinggi 5 meter sempat mencemari Jalan Gunung Batu, Bandung, Jawa Barat. Usai viral di media sosial, petugas akhirnya mengangkut gunungan sampah tersebut. Proses pembersihan sampah menggunakan alat berat eskavator dan 11 dump truck selama 5 bulan untuk diangkut ke TPA Sari Mukti. Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menyebut tumpukan sampah terjadi akibat volume sampah yang masuk lebih banyak dibandingkan kapasitas pengangkutan harian. Ke TPA Sari Mukti yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, proses pengurangan yang dilakukan melalui partisipasi dan peran serta masyarakat masih cukup rendah, kurang lebih baru 30%. Dan pengolahan yang dilakukan oleh pemerintah kota juga belum secara signifikan bisa mengurangi timbulan sampah begitu. Kami terus berupaya baik sampai akhir 2025 ini, bahkan nanti mungkin akan ditingkatkan atas perintah Pak Wali di 2026 untuk memperbanyak jumlah tempat pengolahan sampah. Di Bangkalan, Jawa Timur, kasus tumpukan sampah juga sempat meluber hingga menutupi badan jalan protokol. Di antaranya Jalan Raya Telang, Kamal, dan Jalan Letnan Sunarto, Pangeranan. Mirisnya, meski tumpukan sudah menggunung dan membahayakan pengendara, masih banyak warga yang melempar bungkusan sampah tanpa aturan. Aksi lebih memprihatinkan juga terekam kamera drone di Jombang, Jawa Timur. Sejumlah orang terlihat santai membuang muatan satu mobil penuh sampah dari atas jembatan ke aliran Sungai Brantas di Desa Rejo Agung. Dinas Lingkungan Hidup memastikan sampah tersebut adalah limbah pemotongan unggas setelah ditemukannya sisa bulu dan jeroan ayam yang tersangkut di tiang jembatan. Usai viral video membuang sampah di Sungai Brantas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup setempat langsung berkoordinasi dengan Satpol PP dan dinas terkait guna mencari pelaku untuk dimintai keterangan dan pertanggungjawaban. Ya, Mas Pri, ini soal gunungan sampah di Ciputat, Tangerang Selatan nih, Mas Pri. Ini kan infonya dari warga sekitar, pedagang di wilayah sana, itu sudah hampir lebih dari seminggu, Mas Pri. Bahkan menginjak 8 hari begitu. Nah, kalau Mas Pri sendiri, apakah masalah sampah di sana itu murni kegagalan sistemik gitu, pengelolaan sampah, atau yang selama ini dinilai ditutup-tutupi oleh pemerintah Tangsel? Atau ini merupakan kegagalan sistemik yang ada aktor lain yang bertanggung jawab atas ini semua, Mas Pri? Ya, sekarang kalau kita bicara kegagalan, ya sebetulnya memang ada sesuatu yang sesuatu yang bisa dibilang gagal karena sistemnya kan tidak berjalan, kan begitu ya. Nah, sebetulnya saya juga menyayangkan kenapa yang selalu disorot itu adalah Ciputat gitu kan. Mungkin itu adalah gerbang masuk dari Jakarta masuk ke daerah Serpong, Pamulang, dan lain-lain. Mas Pri, sistem yang tidak berjalan ini sistem pengolahan sampahnya? Iya, sistem pengolahan sampah. Karena kan begini, sampah ini hanya saja ditumpuk, kan begitu, ditumpuk di TPA, kan begitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 18 terkait persampahan, TPA itu adalah sebagai tempat pemrosesan akhir. Dalam arti kata, dia hanya yang tidak bisa diproses dari warga, yang tidak bisa diproses dari tempat pemrosesan sementara, itu akhirnya dibuanglah ke TPA, yang harusnya nominalnya hanya 30% dari konsumsi sampah itu sendiri. Nah, ini kan berarti tapi kan sudah ada kesalahan dalam arti kata dari sisi masyarakat kesadarannya dalam arti kata cuman taunya bersih di rumah, tapi hanya dipindahin kan gitu ya, dipindahin ke yang ngambil sampah bulanan, yang harian, dari harian ke TPS, dari TPS ke TPA. Ini yang sudah blunder sebetulnya, gitu kan. Nah, tambah TPA kita tidak ada proses pengolahan, ya, kan gitu. Nah, bisa bayangin nggak kalau tiap hari ditumpukin itu 500 ton, 600, 700 ton,
yang sudah bertahun-tahun dan kita Tangsel sudah ulang tahun yang ke-17 gitu kan. Kalau remaja lagi bandel-bandelnya nih kan begitu ya. Nah, akhirnya tertumpuklah di TPA. Nah, karena TPA sudah penuh dan sekarang cuaca ekstrim, mulailah ada longsor kecil-kecilan terdampak terhadap rumah yang di pinggir yang kemarin viral itu. Ya kan, ada rumahnya Pak Agus itu sudah mulai keluar. Bahkan tanahnya dia sudah keambil juga untuk longsoran TPA. Kan begitu. Air lindi yang kemana-mana. Akhirnya demo yang pertama itu meminta supaya TPS ditutup, sembarigus diperbaiki. Nah, efek dari penutupan TPA itulah yang menyebabkan penumpukan sampah di mana-mana. Dan luar biasanya cara cerdasnya hanya disemprot pakai penghilang bau dan tutup terpal. Itu sama sekali tidak jadi solusi begitu ya. Ya, mungkin kalau sesaat ya oke, dan bagusnya juga masyarakat penjual terpal jadi laku kan begitu ya. Tapi Mas Pri, ini berdasarkan temuan Mas Pri di lapangan nih, hambatan yang paling krusial yang membuat sampah di pasar ataupun warga nih yang kerap tersangkut begitu ya. Apakah ini kekurangan armada kah, kebocoran anggaran, atau memang buruknya operasional manajemennya? Kalau saya lihat sih ya ini adalah kegagalan sistem atau operasionalnya. Jadi waste management ini tidak berjalan semestinya, termasuk juga dengan pengawasan. Kan begitu. Mestinya kan ada pengawasan dong. Tapi dari ketiganya ini Mas Pri, yang paling fatal tuh yang mana? Yang paling fatal ya dari manajemen ini yang tidak benar kan begitu. Tangsel itu kan sebetulnya punya 40 TPS yang selalu memberi laporan kan begitu ya. Hanya saja sayangnya TPS-TPS itu juga tidak melakukan pengolahan secara baik dan benar, secara proper gitu ya. Dengan alasan terbatasnya SDM, terus dengan dana operasional yang sangat terbatas, kan begitu kan. Nah, dari pihak pemerintah kan hanya memberi bantuan mesin-mesin. Nah, mesin-mesin itu kan juga ada biaya operasionalnya. Ada listriknya atau bensinnya kan gitu. Bahkan kadang-kala mesin yang dikasih, dia sebetulnya nggak perlu mesin itu, tapi dapatnya mesin itu. Gitu ya. Nah, ini banyak kendala sehingga apa yang akhirnya TPS itu masuk yang dia ngambilin dari rumah-rumah hanya mengambil cuman yang high value, dalam arti kata botol-botol atau apa yang memang ada harga jualnya tinggi, selebihnya buang ke TPA kan begitu. Nah, ini kan udah menyalahi kalau kita bicara TPS 3R. 3R itu ada reduce, recycle, kan tidak dilakukan itu. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai sampah gitu ya, ini kan ada beberapa aspek yang harus diikutin. Pertama dari aspek aturannya, kan gitu kan. Kita sudah ada undang-undangnya sebagai payung hukumnya, Undang-Undang 18, terus ada peraturan pemerintahnya juga kan gitu ya. Nah, turun lagi ada di Pergubnya, turun lagi ada di Perda sama Perwalnya, itu semua disebutkan. Tapi kan masalahnya penegakan hukumnya siapa yang bertanggung jawab ya? Contoh simpel, ada aturan kita nggak boleh bakar sampah, tapi kan tetap bakar sampah ada kan gitu kan. Nah, penanggung jawabnya siapa? Di Perda itu juga ada masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah. Tapi akhirnya masyarakat akan bilang apa? Saya udah milah, tapi kok diangkutnya masih jadi satu, ya kan? Masih tetap dicampur. Saya udah nyampe milah, begitu diangkat, ditumpukinnya jadi satu. Nah, ini kan jadi buat saya keblunderan dalam arti kita ketidakdisiplinan menegakkan aturannya itu sendiri. Kita bicara sampah nggak bisa langsung dengan Dinas Lingkungan Hidup saja, harus ada dinas-dinas lain yang terkait kan begitu kan, ada dinas PUPR, ada dinas kesehatan, kolaborasi ya Mas Pri ya. Ini yang masih berdiri sendiri-sendiri di kita kan begitu ya. Nah, terus ada itu kita bicara tentang kelembagaan ya, terus teknologi. Nah, teknologi ini sekarang juga banyak orang mengira Pisel ini adalah dewa yang seakan-akan selesailah masalah sampah yang ada kan begitu ya. Ini berjalan begitu ya. 1000 ton. Ya, bisa mengambilkan 1000 ton sehari kan begitu kan. Tapi kan nyatanya berdasarkan aktualitasnya Pisel yang ada ini juga berjalannya juga maju mundur. Kan begitu. Mana sih Pisel yang ada? Jakarta juga masih ada problem di tengah-tengahnya kan begitu ya. Bali tutup kan begitu kan. Solo juga tutup kan begitu ya. Terus Surabaya berjalan dengan sistem yang berbeda dan itu pun disupport sama Pemdanya kan begitu ya, ada subsidi terus kan begitu kan. Nah, saya nggak ngerti ada alasan politis mungkin di situ kan begitu ya.